Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif hadir lagi untuk Anda pada malam Jumat seperti biasa. Ada Kojah Sastra dan malam hari ini adalah edisi spesial karena Kojah Sastra telah memasuki edisi ke-100. Wow, sebuah capaian angka yang luar biasa karena ya untuk sebuah program yang konon katanya, baru konon katanya sih, banyak orang-orang yang atau teman-teman saya yang mengatakan bahwa ini program berat, kayaknya susah bisa bertahan. Tapi alhamdulillah bisa sampai 100 episode dan ya semoga aja masih langgeng ya. Nah, malam hari ini karena edisinya spesial, saya pingin menghadirkan sesuatu yang spesial juga, sesuatu yang barangkali membuat kita merasa spesial gitu ya. Nah, tapi sebelumnya gimana kabar Anda? Sehat ya? Semoga aja sehat dan juga berbahagia bersama orang-orang yang ada di dekat Anda, orang-orang yang berada di dalam pelukan Anda, berada di dalam kasih sayang Anda gitu ya. Oke. Ya, malam hari ini sambil berbagi kebahagiaan karena Kojah Sastra memasuki episode ke-100, saya ingin ajak Anda untuk membincangkan satu topik menarik. Judulnya apa ya? Metamorfosa Suara Hati Iwan Fals. Membongkar kritik sang maestro. Nah, gimana ceritanya? Kita akan bareng-bareng coba ulik, dan Anda bisa bergabung di 0285424474 atau via WhatsApp di 0855420912 atau juga melalui kolom komentar di channel YouTube Kojah Sastra. Nah, Anda bisa manfaatkan sarana-sarana itu untuk berbagi komentar, untuk kasih tanggapan, atau mungkin berbagi informasi, boleh-boleh saja berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini. Metamorfosa Suara Hati Iwan Fals, membongkar kritik sang maestro. Nah, dan karena berbicara tentang membongkar, ini dia Iwan Fals, tentu salah satu lagu yang sangat fenomenal. Ya tidak jauh-jauh dari kata bongkar ya. Kita hadirkan untuk Anda di menit yang ke-8, tinggalkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Iwan Fals, Bongkar. Oke, masih di Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi di menit yang ke-15, tinggalkan pukul 19. Bongkar, sebuah lagu yang sangat populer waktu itu, dan saat itu tahun 80-an ya, 80-an akhir ya, kira-kira sekitar tahun 89-an. Wah, sudah pada lahir belum ya? Ya, mungkin sebagian orang sudah lahir, termasuk saya, pasti. Kelihatan tua ya. Kalau nggak tahu kalau Fitri, Fitri paling nggak tahu deh. Oke, di studio ada Ozi, ada Fitri, ada Opik juga. Humam sedang ritual.
Ya, terima kasih sudah menemani saya untuk acara Koja Sastra edisi 100. Wah, keren. Edisi ke-100 ya. Nah, kita akan ngobrol tentang ya itu tadi ya, metamorfosis suara hati Iwan Fals membongkar kritik sang maestro. Nah, apa sih yang dimaksud, apa sih yang dimaui dalam tema ini? Ya tentunya kita akan ngobrol tentang bagaimana kemudian Iwan Fals dari awal sampai akhir kemudian mengalami perubahan-perubahan di dalam mengemas kritiknya. Ya kita tahu bahwa Iwan Fals dulu, ini ngomong dulu ya, ngomong yang dulu gitu. Ngomong yang dulu sebelum ngomong yang sekarang gitu. Nah, dulu yang namanya Iwan Fals tergolong penyanyi yang luar biasa garang, kritik-kritiknya luar biasa, keras, pedas, bahkan sampai beberapa kali ya istilahnya dia, karya-karya dia ini sempat dicekal, sempat tidak boleh beredar. Ada beberapa album yang akhirnya nggak boleh beredar, tapi tetap aja sih kalau kita coba cari di YouTube ya ketemu juga. Ya sekarang sih apa sih ya nggak bisa gitu kan. Paling ketika Anda bikin karya atau kita bikin karya yang katakanlah agak sedikit berpotensi menimbulkan persoalan, ya oke, karyanya oke deh diunggah, tapi nanti deh tunggu jemputan. Nah, Iwan Fals pernah mengalami masa-masa itu. Ya, sebelum kita bahas tentang karya-karya dia dan juga bagaimana kemudian kritik-kritik yang dia sampaikan lewat karyanya, kita kenali dulu siapa sih Iwan Fals. Nah, secara sederhana mungkin kawan-kawan OI ini ya yang sedang menonton di live streaming. Oh, live streamingnya aduh pedot. Oke, live streamingnya pedot, nggak apa-apa. Nanti saya akan saya akan hadirkan rekamannya deh ya. Oke, Virjawan Listanto itu nama aslinya, dan nama panggungnya adalah Iwan Fals. Lahir pada tanggal 3 September 1961, dan dia dikenal sebagai seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu sekaligus kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia, legendnya Indonesia. Nah, tentu kita sudah tahu betul gaya bermusiknya. Ya, dia mencampur adukan unsur-unsur musik. Bahkan kalau yang terbaru ini di album yang sebelum yang sekarang. Nah, kalau sekarang ngepop banget. Kalau yang sebelumnya kayak misalkan Suara Hati, terus Kantata dan lain-lain, cenderung folk ya, cenderung folk pop, terus kemudian rock, juga country, musik balada. Nah, dan banyak aliran musik yang dia masukkan di situ. Apalagi ketika di kantata Takwa ya, ada Joki yang dia adalah seorang keyboardist jazz punya. Jadi aransemennya asik banget kalau kita coba pahami itu. Tapi saya tidak sedang ingin ngomongin tentang musiknya, tapi saya ingin ngajak Anda ngomongin tentang kritik-kritik yang dimunculkan Iwan Fals lewat lirik-lirik lagunya. Nah, lewat lagu-lagunya Iwan Fals tergolong berhasil memotret fenomena sosial politik kehidupan Indonesia. Nah, dan pada akhir tahun 70-an hingga sekarang ya, di kehidupannya ini ya pada umumnya dan kehidupan itu sendiri. Nah, kritik atas perilaku sekelompok orang ini menjadi sorotan, terutama kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip ya, kelompok-kelompok yang boleh dibilang menjadi persoalan ya,
dia melayangkan kritik terhadap wakil rakyat, terhadap perilaku sosial masyarakat pada umumnya, terus kemudian perilaku sosial terutama kaum marginal gitu ya, kaum marginal yang hidup di bantaran sungai, yang ya boleh dikata mungkin hidup di kegelapan malam gitu. Dan lain-lain. Nah, ini menarik karena semua dapat, semua kena. Semua artinya tidak hanya pada satu pihak, tetapi semua sebenarnya ikut dia kritik. Meskipun pada akhirnya ya dia ingin mengatakan lewat lagu-lagunya itu bahwa apa yang menjadi tidak beres ya karena ada sesuatu yang tidak beres yang lebih besar. Hal kecil yang gak beres berarti ada hal yang besar yang membuatnya tidak beres. Nah itu. Nah oke. Nah rasa empati terhadap kelompok-kelompok marginal ini luar biasa disuarakan oleh Iwan Fals. Misalkan dalam lagunya Siang di seberang istana, kemudian Lonteku itu keren banget tuh. Atau katakanlah empati itu juga muncul dalam biasanya kalau kita menghadapi bencana. Nah, Iwan Fals membidik masalah-masalah itu, masalah-masalah yang fenomena-fenomena alam yang sebenarnya tidak salah alam juga, tetapi itu adalah salah ulah manusia juga gitu. Nah, itulah yang kemudian diutarakan oleh Iwan Fals, terutama kalau di tahun-tahun 80-an itu ada Ethiopia, bencana kemanusiaan di situ ya diceritakan dan lain sebagainya. Nah, Iwan yang juga sempat aktif di kegiatan olahraga ini juga ternyata pernah meraih gelar juara 2 karate tingkat nasional dan juara 4 karate tingkat nasional pada tahun 89. Sempat juga masuk pelatnas dan melatih karate di kampusnya, yaitu Sekolah Tinggi Publisistik. Kalau sekarang mungkin semacam sekolah jurnalisnya. Nah, Iwan juga sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga. Nah, jadi kalau kita melihat karir dia di awal-awal, layaklah ya bahwa dia juga punya kegemaran untuk menuliskan kritik lewat karya-karyanya. Nah, ini karena dia juga seorang penulis gitu ya. Nah, karisma seorang Iwan Fals tentu sudah tidak bisa diragukan lagi. Semua orang sudah mengakui. Ya, saya pernah ketemu juga. Meskipun hanya nonton hanya nonton konser gitu. Zaman-zaman masih muda lah ya, masih SMA aku waktu itu. Nah, nonton konser dari jauh itu sudah rasanya seneng banget. Wah, hebat banget dia, luar biasa. Artinya begini, bahwa seorang Iwan Fals, kalau orang punya karisma biasanya kan begitu ya. Artinya orang lihat saja itu sudah ngerasa lega. Nah, itulah Iwan Fals. Kita nanti akan ulas lagi lebih dalam soal Iwan Fals, dan jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Karena nggak ada ya, dan saya akan coba ini dulu, akalin dulu untuk tayangan live streaming di YouTube-nya karena sempat terputus. Tetap di sini di Koja Sastra. Saya ingin menghadirkan ke ruang dengar Anda kali ini lagu ini dulu. Wah, ini rame lagi nih, rancak lagi. Ada ini. Kalau intronya sudah muncul kayak gini, saya yakin Anda yang OI punya pasti sudah sangat tahu banget deh. Pokoknya ini lagu apa dan bercerita tentang apa. Wah. Oh sih langsung manggut tuh sih. Oke, tetap di Koja Sastra bersama saya Rifta Hadi. Kita akan kupas lebih dalam lagi Metamorfosa Suara Hati Iwan Fals membongkar kritik sang maestro.
di sini ya.